Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dimensi yang beranggotakan saya sendiri, Vincent Ong, Samuel Zakaria, dan juga Michael Steve. Nah, jadi hari ini kami ingin mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu perusahaan yang bernama Conversa. Jadi perusahaan Conversa ini merupakan startup teknologi yang menyediakan solusi chatbot cerdas berbasis artificial intelligence yang digunakan untuk membantu bisnis untuk meningkatkan layanan pelanggan mereka. Di era digital, kebutuhan akan layanan pelanggan yang baik semakin tinggi. Namun banyak perusahaan masih tertinggal dalam menyediakan layanan yang optimal, mengakibatkan berbagai masalah seperti waktu tunggu yang lama, kurangnya personalisasi di mana pengalaman terasa impersonal dan robotik, gagal memberikan sentuhan yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang langgeng antara perusahaan dan konsumen, dan menjadi masalah di mana perusahaan harus mengeluarkan biaya yang relatif tinggi. Memperkerjakan dan melatih staf layanan pelanggan membutuhkan biaya yang besar, membebani keuangan perusahaan. Pada studi kasus layanan buruk terhadap 4.000 konsumen yang dilakukan oleh peneliti di Amerika Serikat dan Inggris, ada beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh dari layanan pelanggan yang buruk. Pertama, sebesar 38% konsumen berpindah ke kompetitor. Kedua, sebesar 19% loyalitas konsumen terhadap perusahaan menurun. Ketiga, hal ini dapat menciptakan efek domino bagi perusahaan, di mana sebesar 82% konsumen menyatakan sangat mau membagikan keresahannya di sosial media dengan tujuan mempengaruhi konsumen lain. Maka dari itu, sebagai solusi dari masalah yang telah dijabarkan, Conversa hadir sebagai teknologi AI yang membantu bisnis dalam meningkatkan layanan pelanggan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai company purpose dari perusahaan kami. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan ketersediaan layanan pelanggan. Jadi dengan memakai chatbot, jika ada pelanggan yang ingin mempertanyakan suatu hal, chatbot kami bisa otomatis membalas chat pelanggan tersebut. Jadi pelanggan tersebut tidak perlu menunggu lama lagi. Yang kedua itu kami memiliki fitur analisis canggih. Jadi kami akan menyediakan fitur seperti Kanban bot yang digunakan untuk melihat customer journey dari para calon pembeli. Jadi dari mereka cold leads sampai mereka membeli produk tersebut. Selanjutnya kami menyediakan chatbot yang telah terpersonalisasi. Jadi chatbot kami dapat memahami pertanyaan pelanggan yang telah disesuaikan dengan data profil dan data perusahaan secara akurat dan informatif. Selanjutnya chatbot kami itu bisa diintegrasikan multi-platform. Jadi bisa melalui website, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya, kami juga menyediakan layanan terbaik. Jadi, chatbot kami menjadi solusi layanan pelanggan bagi perusahaan terbaik bagi para pengguna kami, baik dari segi efisiensi dan juga harganya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian marketing plan. Jadi yang pertama, tujuan marketing kami itu adalah untuk membangun brand awareness dan menempatkan Conversa sebagai solusi chatbot terkemuka. Yang kedua itu, kami ingin mendapatkan pelanggan baru dan mencapai pertumbuhan penjualan 40% per tahunnya. Selanjutnya, kami juga ingin meningkatkan engagement dan customer satisfaction. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai target market saya. Jadi, yang bisa menggunakan chatbot kami itu adalah ada dua. Yang pertama itu UMKM dan yang kedua adalah perusahaan besar. Jadi, strategi marketing kami adalah kami akan membuat postingan di sosial media, membuat video di YouTube, dan juga memasang iklan agar bisa menarik customer untuk menggunakan chatbot kami. Selanjutnya yaitu SWOT analisis. Yang pertama itu strength kami memiliki analytic tools multi platform yang menggunakan SaaS, chatbot personalisasi, dan layanan pelanggan otomatis yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Weakness kami mungkin masih belum memiliki brand awareness yang kuat dan tidak memiliki soft copy data. Selanjutnya, opportunities kami mungkin akan bergerak ke Java Industry 4.0, memiliki high demand dan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman kami mungkin akan bersaing dengan perusahaan chatbot yang besar dan perubahan tren. Selanjutnya yaitu pricing, yang dimana untuk paket personal mendapatkan 2.000 respons per bulan dengan harga 150.000 per bulan. Dan untuk paket bisnis akan mendapatkan 5.000 respons per bulan dengan harga 250.000 per bulan. Analisis keuangan usaha. Mari kita asumsi bahwa total pelanggan ada 200. Yang mengambil paket personal ada 140 pelanggan dan untuk paket bisnis ada 60 pelanggan. Jadi
Mari kita asumsi bahwa paket personal dapat 5.000 pesan dan paket bisnis mendapatkan 2.000 pesan dengan total pesan 1.100.000. Maka biaya API 1.100.000 dibagi 2.000 dikali 15.000, maka akan mendapatkan 99 juta per tahun dengan marketing 96 juta per tahun dan hosting 500.000 per tahun. Maka tahun pertama akan mendapatkan laba 236.500.000 dengan 5.000 diskon per bulan dengan total biaya operasional 195.500.000 per tahun. Untuk pendapatan paket personal akan mendapatkan 252 juta dan untuk pendapatan paket bisnis akan mendapatkan 180 juta. Selanjutnya analisis biaya produksi, marketing 8 juta per bulan dan 96 juta per tahun. Untuk APM, mari kita asumsi paket personal 5.000 pesan dan bisnis 10.000 pesan dengan total pesan yaitu 1.100.000. Biaya APM 1.100.000 dibagi 2.000 dikali 15.000, maka kita akan mendapatkan 8.250.000 per bulan atau 99 juta per tahun. Untuk hosting 41.666 per bulan atau 500.000 per tahun. Jadi untuk produksi tahun pertama akan mendapatkan total biaya operasional 99.500.000 per tahun, total biaya pemasaran 96 juta per tahun. Maka semua total biaya produksi akan mendapatkan 195.500.000 per tahun. Conversa memiliki proyeksi keuangan 3 tahun sebagai berikut, di mana tahun pertama kami mengasumsikan bahwa Conversa memiliki 200 pelanggan dengan 432 juta ribu pendapatan dan mengeluarkan 195.500.000 rupiah sebagai dana operasional dan laba yang didapatkan sebesar 236.500.000 di tahun pertama. Di tahun kedua, kami yakin akan peningkatan yang signifikan akan pelanggan kami dan mampu meraup 840 juta ribu rupiah sebagai pendapatan dan mengeluarkan 237.700.000 rupiah untuk dana operasional dan mendapatkan laba sebesar 567.300.000 rupiah. Pada tahun ketiga, kami yakin bahwa Conversa dapat sustain dan stabil berkembang sehingga mendapatkan 490 pelanggan setia dan dapat menunjang sebesar 1.176 juta rupiah dan mengeluarkan sebesar 383.180.000 rupiah untuk biaya operasional dan mendapatkan laba sebesar 792.820.000 rupiah di tahun ketiga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jadwal kegiatan rencana usaha yang telah kami tuangkan dalam bentuk Gantt, di mana awal-awal kami akan membuat pembentukan tim inti yang kami lakukan pada tanggal 15 Februari 2024. Lalu selanjutnya kami akan membuat proposalnya, lalu kami akan mengumpulkan modal awal dan selanjutnya Samuel sebagai seorang programmernya akan mengembangkan MVP-nya selama 2 minggu. Dan saya sebagai seorang digital marketernya akan membuat marketing plan dan juga akan mencoba menjalankannya selama 1 bulan. Lalu selama pengembangan MVP, Samuel juga akan melakukan pengujian MVP-nya dan melakukan perbaikannya. Lalu setelah semuanya selesai dijalankan, baru selanjutnya kami akan meluncurkan produk Conversa kami selama seminggu. Selanjutnya akan ada operasional dan pengembangan berkelanjutan. Jadi tidak akan kami selesaikan ya. Jadi kami akan terus melakukan pengembangan secara terus-menerus. Dan selanjutnya kami akan melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi setiap 3 bulan sekali. Jadi sekian saja presentasi dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih.